Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Infusion Learning. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kemampuan kuantitatif. Oke, teman-teman ya. Ini merupakan bagian yang pertama. Itu berarti akan ada bagian-bagian selanjutnya. Oleh karena itu, tetap diikuti channelnya kami, tetap dipantau Infusion Learning, karena kami akan membahas soal-soal yang terkait dengan ujian tulis berbasis komputer dalam pelaksanaan UTBK dan SBMPTN di tahun 2022. Nah, kemampuan kuantitatif ini merupakan bagian dari tes potensi skolastik, teman-teman ya. Ini merupakan bagian dari TPS yang diujikan pada UTBK tahun 2022 ini. Walaupun mungkin pelaksanaannya nanti di bulan Maret sampai bulan Mei 2022, tetapi kita harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Oleh karena itu, kami di Infosun Learning sudah menyusun serangkaian soal-soal yang akan kami bahas. Semoga ini bisa membantu memperbesar peluang teman-teman untuk lolos ke perguruan tinggi yang difavoritkan. Ya, oleh karena itu sebelum masuk ke pembahasan, silahkan dijawab-jawab terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Ya, kita bahas soal nomor 1, teman-teman ya. Jadi ini soal yang pertama. Katanya X itu sama dengan 5, gitu ya. Kemudian Y sama dengan 6. Sedangkan Z itu adalah X pangkat 2 dikurang 2XY ditambah Y pangkat 2. Nah, yang ditanyakan soal ini adalah berapakah nilai dari X ditambah Y dikali Z. Oke, ini kita sudah punya, Y juga kita sudah punya. Sekarang tinggal kita cari dulu nilai Y-nya. Nah, jika diperhatikan nilai Y yang ada di sini, teman-teman, ini kan sebenarnya bentuknya sama dengan ini ya. X dikurang Y pangkat 2, seperti itu. Sama ya. Nah, dengan begitu, kita tinggal ganti saja nilai X-nya dengan 5, Y-nya dengan 6. Kemudian dikuadratkan. 5 kurang 6 berapa? Minus 1 pangkat 2. Hasilnya adalah positif 1. Oke. Ya, kalau ada yang bingung, ini sebenarnya juga bisa kita substitusi langsung, teman-teman ya. Kalau kita substitusi langsung, kita ganti X-nya dengan 5. Gitu. Jadi kita peroleh 5 pangkat 2, kemudian dikurang 2 kali 5 dikali 6 gitu. Kemudian ditambah 6 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu kan nilainya 25. Dikurang 2 kali 5 10, dikali 6 itu 60. Ditambah 6 pangkat 2 itu 36. 25 tambah 36 itu kan 61. Dikurang 60 tetap hasilnya 1. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa peroleh jawabannya X-nya itu adalah 5 ditambah 6 dikali 1. 6 kali 1 6 tambah 5 hasilnya 11. Jadi jawabannya adalah E. Gitu ya. Mudah teman-teman ya. Iya, baik. Itu tadi pembahasan soal pertama. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Jadi memang untuk bagian pertama ini ya soalnya relatif lebih mudah, begitu ya teman-teman. Nah, untuk soal ini kan katanya rata-rata dari 3 bilangan 2X, Y, dan 3Z. Jadi ini kan 3 bilangan. Itu sama dengan rata-rata. Jadi ini kita highlight dulu. Rata-rata dari X dan 2Z. Nah, yang ditanyakan soal ini adalah perbandingan X dan 2X tambah Y. Jadi yang ditanyakan soal ini adalah X berbanding 2X tambah Y itu berapa? Gitu ya. Oke. Nah, karena di sini ada kata rata-rata, kita sudah paham bahwa rata-rata itu adalah eh, pembagian antara jumlah seluruh data. Jadi kita jumlahkan 2X, kita jumlahkan dengan Y, kita tambahkan dengan 3Z, kemudian kita bagi banyaknya data gitu ya. Jadi jumlah dibagi dengan banyaknya.
Nah, katanya ini sama dengan gitu ya. Jadi turun sama dengan ini rata-rata dari dua buah bilangan X ditambah 2Z kita bagi 2. Nah, setelah ini diapakan? Ya sudah, setelah ini tinggal kita selesaikan. Kita kali silang. Kita kali silang. Jadi ini dengan ini. Kita kali silang ya. 2X kali 2 hasilnya adalah 4X. Y dikali 2 hasilnya positif 2Y. 3Z kali 2 hasilnya adalah positif 6Z. Oke. Kemudian yang ini lagi ke sana. Oke, 3 kali X dapat 3X. 3 kali 2Z dapat 6Z. Nah, karena di sebelah kiri dan kanan sama-sama ada 6Z, itu kan bisa dihapus ya. Karena kan saling, kalau pindah ruas kan saling menghabiskan. Oke, nah sekarang karena di sini kita sudah punya 3X seperti itu ya, kita butuh X. Di sini ada X dan Y, kemudian bilangan apa? Bilangan pokok di depannya itu atau koefisiennya maksud saya itu kelipatan 2, itu kan berarti kita bisa keluarkan duanya. Yang tinggal di sini apa? 2X ditambah Y gitu ya. Sama dengan 3X. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan 3-nya ke sana, 2X tambah Y-nya ke sana, kita tukar. Nah, karena ini kan bentuk perkalian, maka ketika 3 pindah, dia akan berubah menjadi pembagian. Oke, berarti ini X per 2X ditambah Y. Nah, X per 2X tambah Y itu kan sama saja X banding 2X tambah Y. Berarti jawabannya adalah 2/3. Seperti itu. Gampang ya, teman-teman? Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oke, jadi dua soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan sudah mulai panas ya. Ya, jadi memang untuk bagian pertama ini relatif lebih mudah, teman-teman. Nah, sekarang soal nomor 3 ini katanya begini. Sebuah bilangan, sorry ya, sebuah bilangan ABC gitu tersusun dari 3 angka yang berbeda. Iya jelas ya, jadi A-nya, B dan C-nya ini bilangan yang berbeda. Jika ABC tersebut dikalikan dengan angka 3, maka akan sama dengan BBBBB. Oke, berarti ini bilangan yang sama. Yang ditanyakan adalah berapa nilai A ditambah B ditambah C, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ilustrasinya begini, kurang lebih teman-teman. Jadi kalau bilangan ABC ini kita kalikan dengan 3, jadi titik ini artinya kali ya. Itu ternyata hasilnya sama dengan BBBB. Oke. Nah, sekarang begini. BBBB itu kan bilangan yang sama ya. Artinya begini, kalau misal 333 berarti B-nya 3 gitu teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya maksudnya adalah 300 ditambah 30 ditambah 3, teman-teman ya. Kalau begitu, maka bentuk BBBB ini bisa saya tulis menjadi 100B ditambah 10B ditambah B. Terserah B-nya berapa. Kalau B-nya 3, 3 kali 100 kan nanti jadi 300. 3 kali 10 nanti jadi 30. B-nya 3. Seperti itu. Jadi ini tidak merubah apapun teman-teman. Nah, ini supaya lebih jelas saya berikan kotak ya. Oke, ini penting. Oke. Nah, sekarang ini kita bisa operasikan seperti ini. A, B, C kali 3 itu sama dengan 100 ditambah 10. Ini kan sebenarnya bisa dikeluarkan dulu B-nya. Seperti ini. B-nya kan keluar teman-teman ya. Ini difaktorkan istilahnya. Jadi kalau ini dikali masuk ke dalam nanti sama dengan yang di atas. Nah, ini akhirnya kita peroleh ABC dikali 3 itu sama dengan 111B. Begitu. Nah, 3 yang ada di sini karena dia kali pindah ke sana, ke kanan, itu berubah menjadi bagi. Karena berubah menjadi bagi, akhirnya diperoleh ABC itu 111 dibagi 3. Hasilnya adalah 37B. Nah, nilai B yang ada di sini itu hanya berada di antara 3 sampai 9, teman-teman. Kenapa? Kalau B-nya 1, itu kan 1 kali 37, 37. Padahal dia kan bilangan 3 angka, tidak mungkin. Kalau 2, 2 kali 3, 30 itu sudah 6. Atau 2 kali 40 saja lah, itu baru 80. Bukan terdiri dari 3 angka. Berarti yang mungkin adalah 3, ini boleh 3, ya, juga boleh 9. Ya. Ya, kayaknya 9 masih memungkinkan ya, bilangan ratusan. Nah, sekarang tinggal kita coba saja. Kita ganti.
B-nya dengan 3. Kalau kita ganti B-nya dengan 3, jadinya 37 dikali 3. Kan seperti itu. Ya. 3 kali 7, 21. 3 kali 3, 9. 111. Nah, ini bilangannya sama semua. Berarti tidak mungkin 3. Gitu. Ya. Nah, yang mungkin di sini sebenarnya adalah B-nya 4. Jadi kalau B-nya 4, berarti nanti hasilnya 4 kali 7, 28, simpan 2. 4 kali 3, 12 tambah 2, 1, 4, 8. Seperti itu. Ya, berarti 148. Nah, 37 dikali 4. Kan sama, B-nya 4. Seperti itu. Berarti kita peroleh A-nya 1, B-nya 4, C-nya 8. Ya sudah, tinggal kita jumlah. 1 tambah 4 ditambah 8. Hasilnya adalah 13. Jadi jawabannya adalah Charlie. Begitu. Mudah ya? Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami teman-teman. Masih ada soal selanjutnya? Atau kita langsung masuk saja ke soal yang keempat? Ya, jadi ini adalah soal yang keempat teman-teman. Memang ketika kita mengerjakan soal UTBK itu kita harus berpikir out of the box ya, di luar formula yang ada. Jadi kita harus temukan dulu idenya, kemudian kita kerjakan soalnya, kita selesaikan dengan baik-baik. Nah, sekarang kita diberikan dua buah bilangan, di mana A itu kurang dari B, dan keduanya merupakan bilangan positif. Oke. Nah, kemudian kita diberikan juga bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat, ya, itu sama dengan minus 4AB. Yang ditanyakan ini, B kurang A dibagi A tambah B. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa A tambah B dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu kan punya hubungan teman-teman. Hubungan yang mana? Ini kan seperti soal nomor 1 yang tadi. A ditambah B pangkat 2 itu kan bisa dirubah menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, A kuadrat dan B kuadratnya itu nilainya kan ini. Ya. Jadi kita bisa langsung ganti. 2AB dikurang 4AB. Gitu. Jadi hasilnya adalah minus 2AB gitu. Ini A tambah B pangkat 2. Nah, yang ditanyakan itu adalah A tambah B saja. Berarti pindah pangkatnya berubah menjadi akar. Minus 2AB. Gitu. Ya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Di bagian atas kita punya B kurang A. Gitu. Jadi ini saya pisahkan dulu dengan sebuah garis. Ya. Oke. Kita punya B kurang A. Nah, kita coba lagi seperti yang di sebelah kiri ini kita kuadratkan. Akhirnya kita peroleh B kuadrat gitu dikurang 2AB ditambah A kuadrat gitu ya. Nah, B kuadrat ditambah A kuadrat lagi-lagi sama dengan ini. Berarti minus 4AB dikurang 2AB gitu. Ya, diperoleh minus 6AB. Ini adalah B kurang A pangkat 2. Yang dicari adalah B kurang A, berarti sama saja akar dari minus 6AB gitu. Oke, karena kita sudah punya ini dan itu, ya. Sekarang tugas kita adalah selesaikan baik-baik, ya. Berarti B kurang A dibagi A tambah B itu sama dengan akar minus 6AB itu dibagi akar dari minus 2AB. Oke, ini AB-nya sama-sama bisa dicoret. Yang tersisa akarnya ditulis satu kali tidak apa-apa. Minus 6 dibagi minus 2. Ini habis kan? Berarti akar 6 bagi 2. 3. Jawabannya adalah bravo. Gitu. Gampang ya teman-teman. Oke, jadi sudah 4 soal. Ini mudah-mudahan sudah semakin semangat dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK. Jadi harus sukses UTBK ya. Nah, ini soal terakhir. Jadi katanya begini. Jika 3X kurang 2Y dibagi 2X tambah 5Y itu sama dengan 3/5, maka hubungan dari X dan Y itu seperti apa? Oke. Jadi kalau dapat bentuk seperti ini teman-teman, ingat saja kita kali silang. Gitu ya. Ini dikali dengan yang di bawah sana, yang bawah dikali dengan yang di atas. Nah, 3X dikali 5, itu kita bisa peroleh nilainya sama dengan 15X.
Minus 2Y dikali 5 itu minus 10Y. Oke, kemudian yang ini kita kali ke sana. 2X kali 3 itu diperoleh 6X. 5Y kali 3 itu diperoleh 15Y. Oke, kita kumpulkan dulu X-nya ke sebelah kiri. Kita kumpulkan Y-nya ke sebelah kanan. 15 dikurang 6 berapa? 9X. Gitu ya. Minus 10 ketika pindah berubah menjadi positif. Ditambah 15 itu dapat 25Y. Nah, sekarang Y-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. 9-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka diperoleh, gitu ya, diperoleh X per Y itu sama dengan 25/9. Nah, dari sini kan kelihatan bahwa X itu lebih besar daripada nilai Y. X lebih besar dari Y. Berarti jawabannya lagi-lagi adalah bravo. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan 5 soal ini bisa membuat teman-teman termotivasi untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi menghadapi UTBK di tahun 2022 ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, like, komen dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.